Halo, senang bisa mengobrol lagi. Akan ada satu momen dalam hidup ketika kita berhenti bertanya, apa yang kurang dari saya? Dan mulai bertanya, apa saja yang sebenarnya sudah saya miliki? Kita sering memisahkan potensi diri kita menjadi dua bagian. Yang satu layak dibanggakan, dan yang satu ingin disembunyikan. Kelebihan di satu sisi, kekurangan di sisi lain. Padahal sejak awal semuanya adalah satu paket. Ketika kita mendengar kata aset, biasanya yang terbayang adalah sesuatu yang bernilai, unggul, siap dipamerkan. Jarang ada orang yang memasukkan gagap, rasa takut, kecanggungan, atau kebiasaan aneh ke dalam daftar asetnya. Padahal hidup tidak dibangun hanya dari bagian yang rapi. Hidup dibangun dari seluruh bagian diri kita. Dan selama kita masih membagi diri menjadi ini baik dan ini memalukan, kita belum benar-benar utuh. Pernah nonton film Kung Fu Panda? Ingat kisah Po si panda gemuk yang canggung dan cuma tahu makan? Yang kemudian jadi Dragon Warrior, pendekar Kung Fu terhebat? Po bukan gambaran pendekar ideal. Tubuhnya besar, ia tak pernah olahraga. Ia kikuk, terlalu antusias, mencintai makanan lebih daripada disiplin. Di awal cerita, semua itu terlihat seperti kelemahan. Bahkan ia sendiri merasa tidak pantas berada di antara para ahli kungfu. Namun yang menarik bukanlah perubahan fisiknya. Ia juga tidak tiba-tiba menjadi sosok yang berbeda. Yang berubah adalah cara ia melihat dirinya. Ia berhenti mencoba menjadi seperti orang lain. Ia mulai menggunakan apa yang memang ada dalam dirinya. Kecintaannya pada makanan menjadi sumber kreativitas. Antusiasmenya menjadi energi latihan. Tubuhnya yang besar menjadi kekuatan tak terduga. Kecanggungannya membuatnya tidak bisa ditebak. Ia tidak menghapus kekurangannya, ia mengintegrasikannya, dan disitulah kekuatannya lahir. Ada satu adegan penting ketika Po akhirnya membuka Dragon Scroll. Ia berharap menemukan rahasia besar, teknik khusus, kunci tersembunyi. Namun yang ia temukan hanyalah pantulan dirinya sendiri. Rasanya sederhana, tidak ada ramuan rahasia, tidak ada kunci sukses. Yang ada hanyalah penerimaan penuh atas diri sendiri. Tapi ini bukan berarti berhenti berkembang. Ini berarti berhenti berusaha menjadi orang lain supaya merasa layak. Penerimaan bukan sikap pasif, ia adalah langkah strategis. Ketika kita menerima bahwa kita overthinking, terlalu sensitif, terlalu agresif, terlalu ini atau itu, maka pertanyaannya berubah. Bukan lagi bagaimana saya menghilangkan ini, melainkan bagaimana saya menggunakan ini. Setiap karakter dalam diri kita memiliki pola energi. Jika ditolak, ia menjadi energi negatif, menjadi beban. Jika diterima, ia menjadi energi positif, menjadi bahan bakar. Di sini kita perlu berhati-hati. Penerimaan bukan alasan untuk bermalas-malasan, bukan pembenaran untuk berkata, "Ya, kan saya memang begini." Po tidak berkata, "Saya kan memang gemuk dan canggung, saya menerima diri saya, jadi saya tidak perlu latihan." Ia tetap berlatih, ia tetap jatuh, ia tetap gagal. Perbedaannya adalah, ia tidak lagi berlatih untuk menjadi orang lain. Ia berlatih untuk mengoptimalkan dirinya. Waktu kita belajar di sekolah, waktu kita terjun di dunia kerja, kita pun juga belajar mengoptimalkan diri kita. Menerima diri bukan berarti berhenti belajar, bukan berarti menolak disiplin, bukan berarti menghindari tantangan. Menerima diri berarti memahami bahwa proses belajar adalah cara kita mempertajam aset yang sudah ada. Ada kekuatan besar ketika seseorang berhenti memusuhi dirinya. Ketika ia berkata, "Antusiasme saya adalah aset. Overthinking saya adalah aset. Kepekaan saya adalah aset. Bahkan kegagalan saya hari ini adalah bagian dari aset saya." Dari sanalah lahir gaya yang unik, kontribusi yang khas, peran yang tidak bisa ditukar dengan orang lain. Potensi diri bukan tentang menemukan sesuatu yang belum ada.
ia tentang menyadari inilah seluruh aset saya. Bukan hanya bagian yang dipuji, bukan hanya sisi yang terlihat kuat, tapi seluruhnya. Dan ketika kita berani menggunakan seluruhnya, dengan latihan, dengan kesadaran, dengan arah tujuan, kita tidak lagi mencoba menjadi versi orang lain. Kita menjadi versi utuh diri kita sendiri. Dan mungkin seperti Po, kita akan menyadari rahasia itu tidak pernah berada di luar diri kita, yang selalu ada, menunggu untuk diterima dan dioptimalkan. Bersama-sama, kita mencoba memahami, menganalisa, dan mencari jawaban. Terima kasih.